sidang Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya akhir-akhir ini ada satu keanehan dan tanda tanya bagi kita semua. Keanehan dan tanda tanya itu yaitunya tentang banyaknya saudara-saudara kita yang meninggal dalam 3 bulan terakhir ini. Kami hampir setiap hari membaca di Facebook maupun di WA, rata-rata ada 10 atau 12 orang yang mengabarkan saudara-saudara kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah ada dalam suatu kampung atau suatu negari sampai 8 orang dalam 1 minggu yang meninggal. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, urusan mati atau meninggal sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi kita. Karena semenjak kita lahir, kita selalu dikelilingi oleh kabar dan berita saudara-saudara, sanak-sanak kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat data secara nasional, dari 272 juta penduduk Indonesia, dari 272 penduduk Indonesia, ternyata rata-rata dalam 1 tahun yang meninggal itu ada 1,6 juta jiwa. Jadi rata-rata setiap tahun itu penduduk Indonesia itu ada 1,6 juta jiwa yang meninggal. Itu yang meninggal secara normal. Belum lagi yang meninggal karena musibah, karena banjir, karena gempa, dan lain-lain sebagainya. Dan bila kita bagikan per bulan, maka rata-rata dalam 1 bulan itu sungguh mengejutkan kita angka yang meninggal, di mana di Kabupaten 5 Perkota itu ada 3.000 jiwa dalam 1 tahun yang meninggal. Kemudian tentunya ada lebih kurang 250 orang dalam per bulannya, dan kemudian ada 8 orang dalam per hari. Bapak-bapak sidang Jumat, yang mau Khatib sampaikan kepada kita hari ini adalah bagaimana kita mensikapi bahwasanya kita juga akan meninggal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana kita mensikapi apa yang akan kita bawa untuk meninggal dan mati. Poin yang ketiga adalah bagaimana kita mengisi waktu kita yang masih tersisa ini untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya yang akan kita bawa di kampung akhirat. Urusan meninggal itu urusannya Allah. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kita berada, maka maut itu pasti akan menjemput. Maut itu pasti akan datang. Walau kuntum fi burujim musayyadatin. Walaupun kita berada di tembok yang tinggi, yang kokoh, yang kuat, tetapi maut itu tetap mendatangi kita. Tak ada lagi secanggih negara Amerika di dunia ini. Apa saja yang terbang di udara, di angkasa itu, pesawat tempur, pesawat jet, meriam, roket, itu bisa dideteksi oleh radarnya Amerika. Sehingga Presiden Amerika itu ditempatkan di suatu tempat yang paling nyaman dan dikawal dengan pasukan khusus dan dengan teknologi yang canggih. Maka jangan bermimpi kalau ada seseorang yang mau menembakkan rudal ke tempat kediamannya Presiden Amerika, rudal itu akan sampai.
tidak akan pernah sampai. Karena ada alat yang akan membunuh, mematikan rudal itu sebelum sampai ke kediaman Amerika. Tetapi satu saja yang tak terdeteksi oleh kecanggihan teknologi Amerika, yaitu kapan datangnya malaikat maut mencabut nyawa Presiden Amerika itu. Hari ini Amerika, Perancis, Inggris, Italia juga telah beratus tahun mengembangkan teknologi bagaimana menciptakan manusia, sehingga berbagai riset telah dilakukan dan telah menghabiskan dana triliunan. Ternyata hari ini yang bisa dibuat oleh orang Amerika hanya dalam berbentuk robot yang dikendalikan oleh baterai, yang dikendalikan oleh aliran listrik. Bila listrik habis, baterai habis, maka robot itu akan berhenti bergerak. Tidak pernah Amerika, Inggris, Perancis bisa memperpanjang umur manusia hari ini walaupun 1 detik pun. Padahal Amerika bercita-cita hari ini bagaimana membuat umur manusia itu menjadi 300 tahun, 500 tahun, bahkan 1000 tahun. Tapi sampai hari ini tidak bisa. Kalau dia membuat robot, kita akui kehebatan dia membuat robot. Karena hampir seluruh sisi kehidupan di Amerika itu hari ini dengan mempergunakan robot. Tetapi tak bisa memperpanjang umur manusia. Tak bisa membuat satu nyawa, sedikit nyawa pun. Maka kembali kita kepada firman Allah. Urusan nyawa itu adalah urusan Allah yang tak bisa dibuat oleh kecanggihan teknologi, oleh profesor, doktor pun hari ini. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita lanjutkan bahwasanya kita sebenarnya haruslah cerdas dalam mengelola kehidupan kita. Kenapa kita harus cerdas? Karena bagaimanapun kita harus mati dan pasti akan mati. Itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditawar lagi. Kapan kita mati, di mana kita mati, seperti apa kita mati, itu tidak bisa dipungkiri juga, itu rahasianya Allah. Tetapi yang perlu bagi kita adalah bagaimana kita cerdas mensikapi itu. Setiap hari mungkin bisa kita melayat saudara-saudara, teman-teman kita yang meninggal. Setiap hari kita sholatkan mereka. Hampir setiap hari kita antarkan mereka ke dalam kubur. Bersama-sama kita mengantarkan ke dalam kubur. Kalau kita cerdas, kita pasti berpikir besok atau lusa mungkin kita yang akan diantar. Mungkin kita yang akan disolatkan. Mungkin kita yang akan dikafani. Mungkin kita yang akan ditimbun dalam tanah. Kalau kita cerdas. Tetapi kalau hanya berpikir soal mati, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini akan mati. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Dan semua makhluk itu kembalinya kepada Allah. Kerbau, jawi, gajah, harimau juga akan mati. Profesor, doktor, gubernur, bupati, presiden, dan orang miskin sekalipun, rakyat jelata pun juga akan mati. Tetapi tentu akan berbeda matinya seekor harimau dengan matinya seorang manusia. Akan merugilah manusia apabila matinya seekor harimau sama dengan matinya seorang manusia. Artinya apa? Matinya manusia tidak membawa apa-apa. Matinya harimau juga tidak membawa apa-apa. Matinya seekor jawi
tidak bernilai apa-apa. Matinya seorang manusia juga tidak bernilai apa-apa. Maksudnya kita tidak membawa sesuatu pun yang akan kita nikmati di kampung akhirat nanti. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, kita sering menangisi saudara-saudara kita yang meninggal, mungkin anak, mungkin istri, mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin saudara. Sering kita menangisi, meratapi. Tetapi kalau seorang muslim yang cerdas, seringkah kita meratapi diri kita, menangisi diri kita? Sampai sejauh mana amal ibadat kita untuk kampung akhirat kita? Sudah sejauh mana ibadah kita yang akan kita bawa ke kampung akhirat? Sudah seberapa banyak amal ibadat kita? Harta, pangkat, kedudukan, semuanya akan musnah. Kecuali apabila kita pakai untuk tujuan yang bermanfaat, untuk kemaslahatan umat, untuk kampung akhirat kita. Banyak orang yang mengantar kita, banyak orang yang mengantar jenazah ke pemakaman, pekuburan, mungkin ratusan, mungkin ribuan, tetapi tidak menjamin kalau dia banyak amal ibadat. Mungkin dia diantar oleh ribuan orang karena ketokohannya, karena kekayaannya, tetapi belum tentu karena amal ibadatnya. Mungkin ada orang yang mengantar 10-20 orang saja, tetapi sampai di liang lahat dia disambut oleh amal ibadatnya. Dia disambut dengan senyum, dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Karena ketika kita sudah masuk ke liang lahat, jangankan harta, pangkat, kedudukan, satu buah bantal saja tak bisa kita bawa. Satu buah kain sarung saja tak bisa kita bawa. Emas kita banyak, bermohon kita, hai sanak saudaraku, tolong nanti buatkan dinding kuburan aku dari emasku ini. Tak bisa. Hai sanak saudaraku, tolong buatkan kain kapanku dari wool yang paling mahal. Hartaku ini banyak. Tak bisa. Kain kapan kita itu hanya tetap 3 lembar, warnanya putih, pamatek paling-paling, atau tetoron paling-paling. Diselimuti dengan 3 helai. Bapak-bapak sidang Jumat, ternyata hal-hal yang demikian sampai hari ini tidak menyadarkan kita. Banyak orang yang masih tertawa hari ini di pemakaman, pekuburan, tertawa, terbahak-bahak, tidak tersedih, tidak tergugah jiwanya. Kalau sebentar lagi dialah yang akan masuk ke dalam liang lahat. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, tahukah kita, segagah-gagah kita, sekuat-kuat kita, ketika kita sudah masuk ke liang lahat, 7 hari lamanya jasad itu berada di dalam tanah. Dia sudah mulai menggelembung dan sudah mulai mengeluarkan bau busuk. Memasuki hari yang ke-19 hari, tahukah kita, kulit-kulit kita sudah mengelupas. Kemudian ulat-ulat sudah memakan seluruh daging-daging yang ada di badan kita. Tahukah kita apa yang terjadi ketika sudah berada di dalam kubur dalam masa 40 hari? Ketika jenazah sudah berada di dalam alam kubur, di dalam kubur 40 hari lamanya,
selama-lamanya. Dia hanya tinggal tulang belulang. Daging sudah habis. Wajah yang ganteng sudah tidak ada lagi. Tubuh yang kekar sudah tidak ada lagi. Karena sudah habis dimakan cacing dan dimakan ulat. Tinggal tulang belulang ketika sudah 40 hari kita dibenamkan di dalam tanah. Kebayangkah bagi kita kalau kita itu yang berada di dalam tanah itu. 1 minggu badan kita sudah membengkak. Kemudian 19 hari lalat-lalat bersama cacing sudah memakan 40 hari hanya tinggal tulang belulang saja lagi. Terbayangkah bagi kita diri kita seperti itu? Maka tak ada yang harus kita banggakan. Tak ada yang harus kita sombongkan. Tak ada yang harus kita sombongkan di dunia ini. Karena semuanya kita, orang miskin, orang susah, orang punya jabatan, tetap ketika sudah 40 hari berada dalam tanah, sudah habis dimakan cacing dan ulat. Mereka sudah tinggal tengkoraknya saja. Sebagian orang mensakralkan hari yang ke-40 itu. Ada orang yang membacakan doa dan lain-lain. Padahal berdasarkan penelitian ilmu kedokteran, hari yang ke-40 itu kita sudah berada dalam keadaan tulang belulang. Bapak-bapak sekalian Jumat, lalu apa yang menemani kita? 7 langkah orang yang berlayat ke kuburan kita meninggalkan kuburan. Maka malaikat mungkar nangkir sudah datang. Dia sudah bertanya, ma rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapakah yang menjawab? Kalau sholat kita benar, ibadah kita banyak, bagus sholat kita, ma rabbuka? Maka sholatnya akan menjawab, siapakah Tuhanmu? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Siapakah Rasulmu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijawab oleh semua solat-solat kita, oleh amal ibadat kita. Maka dikatakan siapa yang solat baik, maka seluruh amal ibadatnya baik. Karena solatnya lah yang akan menemaninya di kuburan nanti. Maka jadikanlah solat kita baik. Mau busuk bangkai kita, mau tinggal tulang belulang, mau tinggal tengkorak, itu tidak masalah. Karena dunia fisik ketika nyawa sudah dicabut, dunia fisik tidak ada gunanya lagi. Kita akan hidup di dunia yang satunya lagi. Dunia fisik, dunia badan, dunia harta, dunia kekayaan sudah tidak ada lagi. Kita sudah masuk ke fase dunia yang kita hidup selama-lamanya. Maka kata Rasulullah itu ada 2 hal yang dibenci, yang tidak disukai oleh manusia. Padahal 2 hal itu sangat baik. Yang pertama, manusia tidak suka akan kematian. Dia tidak suka kematian, malah takut kematian, malah benci dengan kematian. Malah menangisi kematian, malah lari dari kematian. Padahal kematian itu kata Rasulullah adalah pertemuan, jembatan pertemuan kita dengan yang maha Rab, yang maha agung, yang selalu kita puja-puja, yang selalu kita sanjung-sanjung setiap saat. Itulah Allah. Kenapa takut dengan kematian? Mati itu adalah jembatan untuk menuju kampung akhirat kita yang kita kekal selama-lamanya. Yang kedua kata Rasulullah, manusia takut dengan kemiskinan. Kenapa takut dengan kemiskinan kata Rasulullah? Karena orang miskin itu hisabnya ringan. Semakin banyak kekayaan, semakin banyak harta, banyak amanah, banyak kedudukan, semakin banyak hisabnya. Punya 10 mobil, ke 10 mobilnya akan dihisab.
punya 10 jabatan, ke 10 jabatan itu akan hisab. Tetapi ketika punya sedikit harta, sedikit pun, hanya sedikit hisab untuk kita. Maka kita jangan sedih ketika kita punya sedikit harta. Tidak ditakdirkan untuk punya orang kaya oleh Allah. Tidak ditakdirkan untuk ini, untuk itu oleh Allah. Jangan sedih. Maka kata Rasulullah, ada orang yang takut akan kemiskinan, padahal kemiskinan itu baik. Ada orang yang takut akan kekurangan, padahal kekurangan itu baik untuk dia. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kalau hidup sekedar hidup, binatang di hutan pun hidup. Kalau mati sekedar mati, binatang di hutan pun mati. Tetapi matinya manusia, matinya binatang di hutan itu jauh berbeda. Matinya manusia haruslah mati yang penuh dengan makna dan amal ibadat. Tidak sama dengan matinya binatang-binatang yang di hutan. Hidupnya binatang di hutan tidak sama dengan hidupnya kita. Kalau hidup kita toh sama dengan hidup binatang yang di hutan, tidak punya apa-apa, tidak punya makna, tidak punya arti, maka kita akan merugi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kita, kata Allah, sebelum masanya Allah menghitung diri kita. Hasibu anfusakum, hitung-hitung diri kita sebelum masanya kita dihitung. Rajinlah sholat ke masjid, sholat ke masjid sampai mati. Jangan hanya ketika mati baru diantar ke masjid. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Demikian saja, semoga dapat kita ambil iktibar dan manfaatnya. Faktabiru ya ulil albab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab afala ta'qilun. Shadaqallahu azim. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna min ibadika sholihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa